Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai conditional statement. Yang pertama adalah if else ya. Jadi if else itu ya jika dan maka. Misalkan kayak nilainya lebih dari 60 maka lulus gitu ya. Jika kurang maka tidak lulus gitu. Itu berarti if dan else. Nah, tapi jika lebih dari dua kondisi maka pakai if, kemudian else if, kemudian else if lagi, kemudian else if lagi, tergantung kalian mau berapa kondisi gitu. Dan terakhir nanti else. Nah, contohnya adalah ketika nilainya lebih dari 80 itu A, 70 sampai 80 itu B, 60 sampai 70 itu C, 50 sampai 60 itu D, dan di bawah 50 itu E. Berarti yang di bawah 50 itu ada di sini ya, di else-nya. Yang lebih besar dari 80 itu ada di if-nya, sedangkan yang di antara tadi yang 70 ke 80, 60 ke 70, 50 ke 60 itu ada di else if-nya gitu. Nah, ini contoh yang simple aja. Kita membuat ini ya, suatu prompt ya. Nanti si user bisa inputkan numbernya berapa. Nah, jika nomor yang diinputkan oleh si user itu lebih dari 0, maka komputer kita di terminal akan mengeluarkan hasil nomor tersebut is positif gitu kan. Jika kurang dari 0 maka nomor tersebut is negatif. Nah, tapi jika misalkan tidak positif atau negatif berarti kan apa? Ya berarti kan zero gitu ya. Makanya di sini if, else if, dan else. Nah, kalau di C++ ini kondisinya itu logicalnya itu ada di dalam kurung yang lingkaran ini ya, yang biasa ya, round gitu ya. Nah, kalau misalkan apa yang dilakukannya itu berada di dalam kurung kurawal atau kurung keriting ya. Dan untuk if dan else if itu harus ada logicalnya, sedangkan yang else ini tidak perlu logical karena ini sisanya gitu kan, kondisi yang tidak dicakup oleh si if dan else if. Kemudian kita si out end line biar enter, karena kita ada satu contoh lagi. Ini yang nested if. Contohnya kalau nested if itu jika nomornya tidak sama dengan 0, maka kita ngecek apakah ini bilangan bulat atau ganjil gitu ya. Bukan bulat ganjil, genap atau ganjil gitu. Nah, genap itu ketika suatu angka itu dimodulokan dengan 2 hasilnya 0. Misalkan 2 bagi 2 kan 0. Ya bukan 0 ya, 2 bagi 2 1, tapi kan sisa baginya 0. 4 bagi 2 itu 2, tapi sisa baginya 0. Jadi nggak ada pecahannya. Nah, kalau misalkan suatu angka di modulo 2 itu ada bukan 0, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka itu terindikasi bilangan ganjil gitu ya. Maka number kemudian modulo 2 sama dengan 0, maka akan di out is even atau bilangan genap. Nah, sisanya, nah karena kan cuma dua kondisi ya, bilangan itu cuma bisa genap atau ganjil, makanya ini apa namanya, dia itu out. Nah, tapi kalau misalkan tidak genap atau tidak ganjil itu di atasi di sini ya. Jadi if numbernya tidak sama 0, nah jadi nanti ini akan hasilnya genap atau ganjil. Tapi jika nomornya adalah 0 ya, berarti langsung aja 0 is neither odd or even, karena ini kasus spesial gitu ya, 0 itu. Jadi dicek dulu pertama apakah angkanya 0. Jika 0 ya langsung aja 0 is neither odd or nor even. Tapi jika ini tidak 0 angkanya ya, nanti baru dicek ya apakah dia itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Oke, kita run. Misalkan integernya 2. Nah, ini adalah bilangan positif dan ini bilangan yang genap gitu ya. Lagi kali ya. Misalkan 3. Nah, ini bilangan positif dan ini adalah bilangan ganjil gitu. Nah, bedanya apa sih dengan switch? Kalau switch itu dia seperti ini ya, ada beberapa, ada switch yaitu select one of many block to execute ya. Ini kayak yang if, dan juga nanti akan ada ininya, else-nya, itu bentukannya case ya. Nah, jadi kayak ini. Misalkan kita punya day type. Jadi day type itu nanti ada dua jenis ya. Ada hari libur atau akhir pekan, dan juga hari aktif atau weekday gitu ya. Ini weekday itu hari aktif. Nah, kemudian weekend itu hari liburnya ya, Sabtu Minggu misalkan kalau di Indonesia. Nah, jadi nanti si user bisa milih satu atau dua. Nah, kalau misalkan dia milih satu, nah ini jika case-nya itu satu berarti weekday, maka akan diprintkan it is a weekday gitu ya. Kemudian integer weekday ini nanti akan dicek apakah dia itu Monday, Tuesday sampai Friday, karena kan di sini tuh bisa macam-macam gitu. Nanti user bisa milih. Misalkan usernya milih oke, 2 gitu ya. Berarti ini weekday di hari Selasa gitu ya. Nah, nanti ada nested switch kan di sini akhirnya.
Nah, di sini jika weekday, maka jika 1 itu Monday, 2 itu Tuesday, 3 itu Wednesday, dan seterusnya. Karena kita tadi usernya milih 2 misalkan, maka yang akan ke print itu yang Tuesday. Kemudian kita break karena harus keluar dari nested switch-nya ini, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi itu kan yang pertama dicek dulu weekday atau weekend dulu sebelum ngecek. Kalau weekday itu kan Senin sampai Jumat, kalau weekend itu kan Sabtu dan Minggu gitu kan. Nah, kalau misalkan kita milih 2 berarti milih weekend, berarti kan pilihannya cuma 2 ya, Saturday or Sunday, Sabtu atau Minggu. Maka kita bikin integer lagi ini, variabelnya namanya weekend day. Nanti user bisa nginputkan, kalau milih 1 berarti itu hari Sabtu, Saturday. Jika milih 2 itu berarti hari Sunday. Kalau milih di luar dari itu, nah ini berarti invalid ya, karena kan pilihannya cuma 2 hari liburnya. Ya, terlepas dari libur nasional lah ya, hari libur yang biasa. Oke, jadi sebenarnya kayak default itu seperti else-nya aja sih di dalam yang if gitu. Nah, di sini defaultnya juga yang lain untuk menghandle jika user tidak menginputkan 1 yang weekday atau 2 weekend. Misalkan usernya iseng input 3 gitu ya, maka dia akan return atau bukan return ya, tapi ngeprint ya invalid day type, harusnya enter 1 atau 2 kayak gitu. Nah, ini tinggal pilih ya, menurut kalian lebih mudah yang mana, switch case atau if else, karena sistemnya sama, yaitu ngecek user milih apa, kemudian di dalamnya nanti ada beberapa pilihan lanjutannya kayak gitu. Oke, kita coba run. Misalkan kita milih weekday gitu ya, 1 berarti, kemudian hari Selasa tadi 2. Nah, maka hasilnya Selasa kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita lanjutkan ke looping ya.